Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saudara, kalau kita melihat perikopnya di sini, ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta ini mereka mendapat mujizat. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, setahu saya penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Tetapi kita melihat bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Penyakit kusta bisa disembuhkan. Amin Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, luar biasa terjadi mujizat. Di dalam ayat yang ke-12, di sini dikatakan, saya bacakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wah, luar biasa ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dalam ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, 10 orang kusta ini mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang kembali untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan hanya 1 orang. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini. Kenapa 9 orang ini mereka tidak kembali menaikkan syukur, hanya 1 orang saja. 9 orang itu kemana mereka? Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, yang membuat 9 orang ini mereka tidak kembali untuk menaikkan syukur karena mereka itu menjaga jarak. Di dalam ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi inilah satu alasan bagi 9 orang sehingga mereka tidak mau datang kembali untuk menyampaikan syukur. Karena memang kalau kita melihat alasannya memang masuk akal. Karena memang ada peraturan. Kalau orang kusta itu tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang tidak kena kusta. Tetapi ini sebenarnya kalau kita melihat ini hanya satu alasan bagi 9 orang. Kenapa 1 orang ini bisa dia kembali untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena memang dia menyadari dia bukan lagi sakit, tetapi dia menyadari bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sebenarnya 9 orang ini mereka bisa kalau mereka menyadari, mereka kembali kepada Tuhan untuk menyampaikan syukur. Tetapi ini hanya menjadi satu alasan bagi mereka.
Dan saudara-saudaraku, ini sering terjadi juga kepada anak-anak Tuhan. Ini sering terjadi juga kepada saudara dan saya. Kadang kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita bisa lupa. Kita menganggap itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku tidak. Kita harus menyampaikan syukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Bayangkan, penyakit kusta tidak ada obatnya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Nah, itu dalam ayat yang ke-18 tadi kita baca, Tuhan bertanya kemana 9 orang ini, sehingga mereka tidak kembali untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa 9 orang ini mereka tidak kembali menyampaikan syukur kepada Tuhan? Karena mereka tidak butuh lagi pertolongan Tuhan. Mereka sudah disembuhkan, untuk apalagi mereka datang menyampaikan syukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 di sini katakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saudaraku, kenapa mereka tidak kembali untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan? Karena mereka tidak butuh lagi. Dan saudaraku, ini sebenarnya mengingatkan saudara dan saya. Kadang kita lupa, Tuhan sudah tolong kita, tetapi kita hanya menganggap biasa saja. Wah, kadang kita menganggap itu hanya kebetulan aja, tetapi saudaraku tidak. Itu bukan kebetulan. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan mendengar teriakan mereka, jeritan mereka, sehingga Tuhan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Enggak ditumpan tangan. Mereka sementara di perjalanan, tiba-tiba mereka jadi sembuh. Ini luar biasa ini. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, sekali lagi ini sebenarnya adalah mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, mari kita akan menaikkan syukur pada Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa 9 orang ini mereka tidak kembali untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan? Karena mereka mau hidup bebas. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, kalau orang itu mau hidup bebas, terserah dia melakukan dosa, tidak melakukan dosa, melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan, itu terserah dia. Itu orang yang mau hidup bebas itu. Tetapi saudaraku ingat bahwa hidup kita ini singkat di bumi ini. Tidak ada orang yang bertahan selamanya di bumi ini. Pasti satu saat dia akan meninggalkan bumi ini. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, kalau dia dipanggil Tuhan, waktunya Tuhan panggil, dia mau kemana? Tujuannya mau kemana? Karena itu, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, kita harus mau hidup di dalam firman Tuhan, kita harus mau dituntun oleh firman Tuhan, sehingga tak kala kita saatnya kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya harapan ke depan, kita bisa diselamatkan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya harapan yang besar. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Karena satu saat kita dipanggil Tuhan, kita punya harapan untuk bisa bertemu Tuhan Yesus di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampaikan di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa memberkati siapapun yang mendengarkan.
Terlebih juga jemaat GPI Lusai, biarlah lewat firman Tuhan ini, mereka boleh dimotivasi, mereka boleh diingatkan, mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya dalam Daily Devotion. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjaga kesehatan. Puji Tuhan.